Udah jam 14 lewat, 11 bahkan. Jadi kita mulai aja yuk untuk episode kali ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di episode kali ini ada Kejen yang bakalan sharing-sharing ke teman-teman semua mengenai sosial media. Mungkin lebih ke sosial media untuk bisnis, tapi aku yakin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk bisa mengembangkan sosial medianya sendiri untuk pribadi gitu ya, branding tuh mungkin bisa juga nih nanti diaplikasiin ke teman-teman sendiri gitu. Jadi pasti nanti akan berguna banget buat teman-teman semua, karena sifatnya ini general gitu. Nah, nanti seperti biasa, buat teman-teman yang pengen komentar, pengen sharing, ataupun pengen minta tips and tricks gitu sama Kezia, ataupun mau ngobrol sama yang lain, diskusi, boleh banget langsung tulis aja semua concern dan semua pertanyaannya di kolom komentar. Terus nanti bakalan dibahas setelah selesai presentasi dari Kezia, kita akan bahas bareng-bareng. Dan nanti ini aku ada sedikit bocoran dari Kezia, kayaknya akan ada lebih coba hands on gitu kali ya, nanti kayak lebih interaktif. Jadi teman-teman nanti akan ada link yang di share, nanti teman-teman bisa buka linknya dan mungkin itu akan lebih interaktif sifatnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku serahin ke Kezia, bisa dimulai Kes untuk sharingnya. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Kezia ini sekalian kenalan nih. Mungkin banyak yang belum tahu juga, atau teman-teman yang baru join-join juga, itu Kezia itu lead markomnya guys ya. Jadi dia akan share tentang sosial media for business, ataupun nanti teman-teman pasti bisa aplikasiin sendiri ke sosial media masing-masing mungkin. Oke, Kezia silakan, boleh share mulai. Halo semuanya, selamat siang. Suara gue kedengeran kan ya? Mungkin biar cepat kita langsung izin share screen aja. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Udah aman ya? Oke, sip. Ya mungkin hari ini bakal bahas sedikit sih tentang introduction to social media for business. Jadi mungkin lebih kayak ke sebenarnya social media itu bisa loh digunain untuk bisnis gitu. Nah, mungkin biar teman-teman juga kebayang, hari ini kita bakal ngobrolin apa aja. Hari ini nanti mungkin bakal tipis-tipis kita bakal belajar tentang marketing nih. Terus baru setelah kita tahu apa itu marketing, baru nanti kita akan masuk ke social media marketing. Terus kita belajar nih gimana sih cara buat social media content plan. Nah, setelah itu yang nggak kalah penting adalah nanti kita belajar nih untuk ngelihat gimana sih cara ngelihat performance dari masing-masing postingan atau masing-masing konten kita itu bagus atau enggak gitu. Nah, tadi mungkin singkat aja mau memperkenalkan diri juga, ya aku Kezia, Marketing Communication Lead dari GSI, dan mungkin biar kita samain persepsi juga, goalnya sebenarnya dari session ini tuh cuma pengen supaya teman-teman sekalian ke-expose nih sama bisnis sama digital marketing, khususnya digital marketingnya itu di bagian sosial media area. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku mau sebelum kita mulai biar kita warming up dulu kali ya. Nah, mungkin teman-teman boleh join nih di Slido. Boleh join di Slido ini. Linknya udah di-share sama Adel, mungkin boleh langsung klik di link yang ada di situ. Linknya ada di kolom komentar guys, bisa di join teman-teman. Oke, udah pada join kah? Mungkin aku langsung coba start aja ya. Boleh di-share nih teman-teman.
Udah pada join Slido kah? Oke. Boleh di-share mungkin teman-teman hari ini lagi ngerasain apa nih, kita check-in dulu sebelum kita mulai. Oke, kita going to the next question ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira ekspektasi teman-teman buat hari ini tuh apa? Oke, dapat ilmu. Paham digital marketing. Oke. Tipis-tipis atau banyak? Oke, siap. Ada lagi? Semangat. Mau tahu guna sosmed selain scroll-scroll nggak jelas. Oke. Oke. Masih ada yang typing. Dapat duit dari postingan. Ya, oke lah. Can. Ada lagi mungkin yang mau memberitahu berniaga? Oke, siap. Ada 3 partisipan yang typing, tiba-tiba rame ini. Ditungguin sampai jam 2.19, habis itu kita ada pertanyaan terakhir satu lagi. Lihat peluang-peluang yang ada di bidang yang kita suka, like hobi bisa jadi cuan. Ya, siap. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan. Biar dapat likes organik, nggak beli. Bisa aplikasikan ilmunya buat cari cuan. Oke, siap. Oke, mungkin last question aja. Terakhir, aku cuma pengen tahu nih, teman-teman, selama ini tuh pakai sosial media tuh berapa lama? Sehari 5-6 jam kah? Atau 3-4 jam? Atau 1-2 jam? Atau nggak pakai sosial media sama sekali? Boleh dong di-share. Atau bahkan lebih dari 5-6 jam. Nggak sadar aja gitu. Ditunggu sampai jam 2.20 ya. Semuanya pengguna aktif sosial media ya. Oke, lah. Oke, rata-rata ya 4-6 jam kalau gitu ya. Udah sama-sama jam tidur. Oke. Oke, sekarang suaranya sudah terdengar ya. Oke, kita balik lagi ke presentasinya. Thank you so much teman-teman semua yang udah join di Slido. Nah, kita ya warming up dikit aja sih dengan sedikit interaksi yang terjadi yang saya coba ciptakan.
Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nah rata-rata berarti di sini teman-teman pengen tahu ya tentang sosial media. Itu gimana sih cara supaya kita bisa dapat uang dari sosial media? Ya, tapi kembali guys, bisnis tidak selinear itu, masih banyak jalan yang melingkar-lingkar ke sana. Tapi mungkin aku coba menjelaskan sedikit, memberikan exposure sedikit, gimana sih proses menuju sosial media itu bisa mendatangkan uang ke kita. Oke. Mungkin sebelum itu, aku pengen kasih tahu dasarnya sih, yang paling dasar dari marketing sendiri. Kenapa aku mulai dari marketing? Karena sebenarnya ketika kita ngobrolin sosial media, di situ pasar. Di situ sebuah pasar yang harus kita kelola, yang harus kita tahu apa yang pengen kita jual di pasar tersebut gitu. Karena sosial media sekarang kan emang udah banyak banget audiensnya gitu. Kalau misalnya kita mau lihat based on penelitian pun, Indonesia tuh salah satu target market dari pasar dunia karena pengguna sosial media, Indonesia salah satu pengguna sosial media terbesar sedunia. Jadi sosial media itu, kenapa aku mulai dengan marketing, karena itu tadi, sosial media itu adalah sebuah pasar. Nah, menurut Seth Godin, seorang entrepreneur yang menerbitkan 19 buku bestseller, marketing itu adalah sebuah generous act of helping someone solve problem. Intinya dari omongan si Seth Godin ini adalah tujuan marketing itu adalah dua nih teman-teman. Yang pertama, kita jadi solusi dari sebuah permasalahan dan kita memenuhi sebuah kebutuhan dari si konsumen tersebut. Nah, tujuan marketing ini tidak akan tercapai nih kalau misalnya kita nggak punya 3 aspek yang penting ini. 3 aspeknya itu apa? Yang paling pertama adalah brand. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, brand ini berbicara nggak cuma tentang sebuah perusahaan ya, tapi kalau misalnya let's say teman-teman pengen jadi influencer, teman-teman pengen jadi KOL, brandnya itu apa? Ya brandnya itu diri teman-teman sendiri gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman harus punya target market. Target market itu siapa yang mau jadi orang yang bakal ngebeli produk atau jasa atau servis teman-teman itu siapa? Nah, itu namanya target market. Dan yang ketiga yang paling penting ya harus ada produknya. Nah, mungkin aku untuk lebih detail lagi kita ngomongin tentang 3 aspek yang paling penting dari marketing ini di slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang brand nih teman-teman, brand itu adalah persepsi seorang tentang perusahaan atau tentang tentang perusahaan. Nah, paling gampangnya itu dideskripsikan dengan sebuah pertanyaan. Saat orang mendengar tentang bisnis saya, apa yang saya harap akan mereka pikirkan dan rasakan. Itu penting banget untuk membentuk sebuah persepsi, sebuah citra tentang brand yang akan teman-teman buat. Nah, untuk ngebuat sebuah brand yang bisa dikenal, ini ada tips and triknya, namanya 4+1 piece marketing mix. Mulai dari teman-teman tuh harus punya 4+1 aspek ini. Yang pertama, teman-teman harus punya produk. Produknya ini harus sesuai dengan apa yang consumer kita inginkan dan butuhkan. Nggak cuma inginkan, tapi juga butuhkan. Nah, promotion ini juga harus ada promosi-promosi. Ini berbicara tentang campaign. Terus yang ketiga, placement. Placement itu bisa berbicara lokasi yang online ataupun offline. Kalau teman-teman tahu, placement ini juga salah satu yang cukup penting. Kalau misalnya teman-teman main ke mall, coba lihat Starbucks deh. Starbucks tuh lokasinya selalu strategis karena mereka benar-benar mainin di placementnya. Nah, terus lagi ada pricing ya. Pricing ya jelas ya, pasti berpengaruh sekali gitu. Karena berpengaruh dengan kemampuan seseorang untuk membeli barang. Terus ada satu lagi, purpose atau dari brand, goals dari brand tersebut. Itu tentang brand. Nah, kita masuk ke target market teman-teman. Nah, target market itu penting banget untuk kita tuh menentukan market segment. Market segment itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan market research. Kita harus tahu nih pengelompokan market kita, pasar kita siapa. Yang pertama kita harus ngenalin dulu target market kita, dan yang kedua balik lagi kita harus tahu nih kebutuhan dan keinginan konsumen kita tadi. Karena balik lagi marketing intinya kita harus jadi solusi dan kita harus memenuhi kebutuhan dari si konsumen tersebut. Nah, gimana sih caranya kita bisa nentuin market segmen kita? Ada beberapa kategori yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama itu dari demografi. Kalau kita ngomongin demografi pasti berhubungan dengan usia, jenis kelamin. Terus juga ada psychographic, itu
kepribadian seseorang dan kepercayaannya itu juga akan sangat berpengaruh terhadap decision making yang akan si target market lakukan. Terus behavioral, perilaku konsumen. Perilaku konsumen tuh misalnya nih, kita mau bedain target marketnya usianya 25 tahun ke bawah dengan 40 tahun ke atas, pasti perilaku konsumennya berbeda. Misalnya, yang satu lebih senang main sosial media, yang satu lebih senang nonton TV. Itu udah jelas berbeda sekali gitu target marketnya gitu. Terus yang keempat adalah transactional atau kebiasaan pembelian. Kebiasaan pembelian ini maksudnya apa? Kebiasaan pembelian itu misalnya kalau anak-anak yang misalnya kita targetinnya anak-anak usia 18 sampai 22 tahun, berarti dia posisinya masih kuliah. Berarti akan lebih senang ketika diberikan promo-promo atau harga yang miring pastinya, berbeda dengan orang usia yang mungkin 30 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Nah, terus kita udah ngomongin brand, kita udah ngomongin target market, nah sekarang kita ngomongin produk. Nah, di produk ini kita harus, teman-teman ketika ngebuat sebuah marketing strategi, di produk ini teman-teman harus menemukan value proposition dan unique selling point. Apaan sih value proposition dan unique selling point? Intinya value proposition dan unique selling point ini adalah gimana caranya supaya konsumen itu mau beli service atau beli jasa atau beli produknya teman-teman dan bisa bersaing di pasar. Jadi nilai tertentu yang ditawarkan di dalam produknya teman-teman. Nah, intinya gimana sih cara kita ngebuat value proposition? Yang pertama, kita usahakan kita buat singkat dan mudah dimengerti. Terus ya sesuai sama visi misi perusahaan atau sesuai visi dan misinya teman-teman sendiri. Terus mudah dicari, gampang gitu. Jangan kayak teman-teman tahu produknya Mastin, pasti terkenal banget kan Mastin iklannya. Kabar gembira untuk kita semua gitu kan. Kulit manggis ini ada ekstraknya, lalalala. Tapi coba deh teman-teman sekarang mau beli Mastin di mana? Bingung kan? Dia tuh cuma terkenal dari iklannya doang, tapi ketika dicari, iya ya, gue mau cari Mastin di mana ya gitu. Kayak nggak ada entry point yang kita bisa nge-grab untuk dia bisa dicari. Nah, make sure produk ataupun jasa yang teman-teman tawarkan itu gampang dicari. Entah itu gampang di search di Google atau kayak ya udah cari aja di Instagram atau share link kayak gitu. Itu juga jadi penting. Terus yang keempat itu tadi pertanyaan yang aku bilang tadi, kenapa sih teman-teman taruh posisi teman-teman sebagai pembeli, terus teman-teman nanya, kenapa sih gue harus beli produk di sini? Kenapa gue nggak beli di produk di tempat orang lain? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus menjawab untuk teman-teman bisa bersaing produk ataupun ya apapun yang teman-teman pengen jual, itu bisa bersaing di pasar. Nah, oke, mungkin sampai sini mau ada pertanyaan atau aku lanjut aja? Lanjut aja kali ya. Oke. Nah, ini dia tadi kita udah ngomongin tentang basic marketing itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke social media marketing. Nah, ketika kita ngomongin social media marketing, itu tadi yang aku juga udah jelasin, marketing itu, social media itu adalah sebuah pasar. Jadi teman-teman tuh harus milih platform yang tepat. Penting banget untuk kita milih platform yang tepat untuk kita mau buat pasar kita di mana. Nah, pertama ya kita harus identify target customer kita siapa. Terus kita juga harus nge-decide nih social media objektif kita nih mau ngapain. Baru setelah itu kita nge-choose the right social media platform. Nah, mungkin sekedar gambaran, aku ngasih beberapa perbandingan antara satu behavior satu social media platform dengan social media platform lainnya. Nah, di sini ada 3, ada Facebook, YouTube, sama Twitter. Mungkin udah kelihatan lah ya sebenarnya dari sini pasti juga teman-teman yang udah aktif main social media udah kelihatan behavior dari masing-masing platform ya. Kalau misalnya Facebook sifatnya lebih ke yang usia orang yang udah 25 sampai 35 tahun ke atas gitu ya. Saya juga udah jarang banget main Facebook dan udah nggak ada lagi Facebooknya bahkan. Tapi Facebook ini selalu bagus untuk kita ngebangun brand loyalty. Dan biasanya algoritmanya itu lebih sering untuk memprioritaskan konten teman atau keluarga atau share link yang
gampang menyulut lah, yang digoreng-goreng tuh gampang banget di Facebook gitu. Kalau YouTube udah jelas saya tuh memang YouTube adalah pengganti dari TV. TV-nya zaman sekarang ya pada nontonnya di YouTube gitu. Tapi ya memang drawback-nya dari YouTube adalah tentunya ngebuat video promosi yang menarik lebih sulit dan budgetnya juga pasti lebih besar dibandingin sama yang lain. Nah kalau Twitter, oh nggak tahu teman-teman di sini pada masih main Twitter atau enggak. Kalau Twitter tuh audiensnya cukup luas ya, mulai dari politisi juga join, jurnalis, aktivis, pemimpin bisnis yang mereka kayak cuma pengen nge-tweet aja gitu. Dan emang Twitter itu paling bagus untuk membangun relasi dengan konsumen. Nah, cuma drawback-nya ya kita harus sering-sering reply, kita harus sering-sering nge-tweet supaya naikin engagement-nya gitu. Nah, mungkin ini nggak terlalu, nggak tahu sih, aku nggak tahu sih, cuma kayaknya yang tiga platform ini ya paling YouTube lah yang paling sering kita mainin gitu. Nah ada 3 lagi di belakangnya, ada LinkedIn, ada Instagram, dan ada TikTok. Aku yakin banget teman-teman sekarang udah pasti at least punya akun Instagram, dan aku nggak tahu sih apakah teman-teman udah pada main TikTok juga atau enggak, cuma mostly mungkin yang cewek-cewek kali ya. Ini yang cewek-cewek pasti udah ngedownload TikTok walaupun nggak buat konten, tapi ya terus juga ngikutin video-video di TikTok. Nah, behaviornya tapi walaupun Instagram sama TikTok mereka cukup banyak gitu ya audiensnya, tapi behavior dua platform ini berbeda banget. Kalau Instagram itu masih milenial sama Gen Z, TikTok tuh kayaknya 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke atas sudah nggak ada yang main TikTok gitu. Nah, dan jenis Instagram sama TikTok bedanya ya Instagram ada foto, TikTok nggak ada foto gitu kan. Tapi di sini pun TikTok juga sudah mulai mengembangkan dirinya menjadi sebuah video yang sifatnya tuh snackable, yang sifatnya cuma kayak 10 detik tapi sangat-sangat menghibur gitu. Makanya namanya snackable konten yang benar-benar bisa yang kayak kita ngemil gitu, kontennya konten ngemil gitu, nggak kayak nonton YouTube. Kalau nonton YouTube kita kayak makan berat kan gitu kontennya, tapi kalau TikTok tuh snackable konten banget, bisa 10 detik kita nonton udah that's it gitu. Nah masing-masing juga punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing gitu. Instagram untuk kita bisa lead generation sama kita interaksi sama konsumen lebih baik gitu. Cuma kalau TikTok pasti lebih banyak untuk nge-gather, kalau kita butuh exposure, kita butuh audiens yang banyak, ya kita main ke TikTok gitu. Nah, terus setelah itu drawback-nya juga masing-masing ada drawback-nya. Yang satu Instagram less visibility, tapi kalau TikTok ya mungkin agak kurang terkesan profesional gitu. Tapi balik lagi sih, TikTok sekarang juga udah ngembangin beberapa banyak hal, kayak mereka tuh udah punya ads-nya sendiri, mereka bahkan punya TikTok shop-nya sendiri di dalam TikTok-nya. Jadi, well, I can suggest kalau kalian pengen jualan, kalian pengen coba exposure-nya tinggi, you guys can try with TikTok sih, karena TikTok udah benar-benar dilengkapin dengan beberapa fitur-fitur yang bagus juga. Cuma memang pasar TikTok lebih luas lagi karena itu tadi, karena audiensnya nggak cuma, kalau Instagram audiensnya mungkin 18 tahun ke atas, kalau TikTok tuh mulai dari anak 10 tahun, nggak usah 10 tahun lah, 5 tahun aja anak-anak udah pada main TikTok gitu, walaupun pakai handphone mamanya gitu. Jadi memang pasarnya luas banget, gede banget gitu. Paling itu sih yang jadi insight buat teman-teman bisa milih platform yang tepat untuk teman-teman bisa ngembangin bisnisnya sendiri. Nah, kita masuk nih ke namanya Create Social Media Content Plan. Nah, content plan itu adalah rencana konten yang akan kita buat di dalam sosial medianya kita. Dan biasanya tuh ada 4 fundamentals konten marketing yang kita buat. Itu mulai dari entertain, ya biasalah kalau entertain isi kontennya tuh biasanya menghibur. Terus ada persuade, kita membujuk seseorang untuk membeli produk kita. Terus inspire itu bisa kita ngasih tahu kalau akunnya kita nggak cuma ngomong tentang diri kita gitu, tapi kita ngelihat look up to people gitu. Nah, sama satu lagi kita nge-educate orang. Nah, untuk kita bisa, dari 4 konten marketing yang 4 fundamental konten marketing yang harus ada di konten plannya kita, ini tuh kita akan buat menjadi konten pilar. Konten pilar itulah yang nantinya akan menjadi pilar akan menjadi
apa namanya, akan menjadi tonggak dari konten-konten storyline yang teman-teman akan buat. Ini sampai sini tuh mudeng nggak sih aku ngomongnya? Aku berasa pada mudeng nggak sih? Semoga teman-teman mudeng ya. Um, apa namanya? Jadi ya intinya tuh dari 4 ini teman-teman kita harus mengembangkan 4 ini menjadi konten pilar, di mana konten pilar ini nantilah yang akan kita kembangkan menjadi story dari kontennya kita. Nah, cara kita nge-setup konten pilar tuh ada 4 cara. Yang pertama ya kita harus tahu, tentuin dulu business communication sama objektifnya kita apa. Terus kita harus tahu nih, tadi balik lagi ke target marketnya kita. Terus kita nentuin kategorinya, jangan terlalu spesifik juga. Dan baru kita kembangkan menjadi konten pilar. Nah, objektif itu biasanya aku selalu bagi menjadi 4 objektif. Yang pertama itu attention, interest, decide, sama action. Attention itu basically adalah awareness lah, intinya kita pengen nge-grab orang-orang untuk melihat. Interest itu ketika orang nge-spend waktu lebih lama untuk ngelihat videonya kita atau fotonya kita. Decide itu ketika seseorang apa namanya udah mulai melakukan engagement, dia nge-like, dia komen gitu, tuh di taraf decide. Nah, baru action, misalnya actionnya adalah dia ngeklik tuh tokonya teman-teman di Shopee atau di Tokopedia gitu. Nah, contoh konten pilar tuh ada, ini aku buat contoh aja ya. Misalnya konten pilar yang kita buat tuh tentang product knowledge, terus ada estetik visual, ada tips and tricks, ada inspirational. Nah, baru dari 4 sini nih, teman-teman pecah lagi nih storyline-nya mau seperti apa namanya, mau diceritakan seperti apa gitu, mau dikemas dalam bentuk apa gitu. Nah, ini salah satu contoh konten kalender yang mau aku share juga ke teman-teman. Ini biasanya dari tim agency tuh ngebuat konten kalender gitu. Jadi di sini tuh udah kelihatan tanggal 1 kita mau buat apa, tanggal 3 kita mau ngapain, tanggal 5 ini udah ada konten kalendernya, itu turunan dari si konten pilar tersebut. Jadi udah dibuat dalam storyline. Ya, seperti itu. Nah, nah setelah biasanya tuh setelah kita udah nih buat konten pilar, kita udah buat kontennya udah naik. Nah, hal yang paling penting untuk kita ngerti juga itu adalah nge-track social media analytics-nya. Kita nge-track performance dari postingan, dari konten yang udah kita naikin tersebut. Nah, biasanya tuh ada 5 matriks yang kita gunain di social media analytics. Yang pertama itu ada reach, ada impression, ada engagement, ada click-through rate, sama bounce rate. Reach, kita mulai dari reach. Reach itu adalah, intinya adalah orang yang melihat konten dan social media kita, social media profile. Cara paling gampang, reach itu sebenarnya apa? Kalau teman-teman punya story, yang nge-view story-nya teman-teman, ada berapa, itu sama dengan reach. Nah, kalau impression itu adalah seberapa banyak orang terpapar dengan videonya teman-teman. Misalnya kalau di Reels, itu yang nge-view, jumlah yang views itu berapa, itu adalah impression. Jadi bisa aja orang yang sama nonton video itu berulang-ulang, itu akan masuk ke impression. Jadi pasti jumlah impression akan lebih banyak daripada jumlah reach. Karena jumlah reach itu biasanya bergantung dengan user, tergantung dengan jumlah akun yang ngelihat postingan. Kalau impression tuh berapa kali video teman-teman ditonton oleh orang. Nih bisa 2 kali dari jumlah reach bahkan gitu. Jadi kayak kalau kita nonton TV tuh teman-teman, kalau kita nonton TV misalnya kita lagi nungguin film apa gitu kan, terus iklannya berulang-ulang keluar ke kita. Nah, itu kita sebenarnya lagi diimpresi, kita lagi diberikan impression, tapi reach-nya tetap kita satu orang. Bedanya TV sama sosial media tuh udah kita bisa ngevaluasi performance dari masing-masing konten. Sedangkan kalau TV kan kita nggak punya data yang nge-track orang ngelihat berapa banyak gitu. Oke, terus kita lanjut ke matriks ketiga, itu engagement. Engagement ini adalah ketika ada interaksi yang dibuat, misalnya nge-like, comment, save, share, dan lain-lain, itu adalah sudah termasuk ke jumlah interaksi yang terjadi. Nah, terus juga ada click-through rate. Click-through rate ini adalah seberapa banyak
orang yang ngeklik dari impresinya teman-teman. Misalnya dari kita berhasil misalnya mengimpresi 3.000 orang. Nah, dari 3.000 orang itu berapa yang ngeklik misalnya Shopee linknya teman-teman, atau berapa orang yang ngeklik visit profilnya teman-teman. Nah, itu namanya click-through. Nah, terus juga ada bounce rate. Bounce rate ini adalah jumlah user yang berkunjung ke, let's say, ke sosial media teman-teman, tapi habis itu pergi aja, nggak melakukan interaksi apapun. Nah, itu juga bisa ke-detect. Gitu. Berarti bounce rate ini akan sangat berpengaruh sekali evaluasinya terhadap apakah kontennya teman-teman menarik atau tidak. Gitu. Berarti ya gue harus ganti konten. Gitu. Karena bounce rate-nya tinggi, nggak menarik nih orang kayak langsung skip aja gitu. Oke, mungkin. Nah, ini social media reporting ini mungkin yang biasa aku lakukan dan biasa aku present juga setiap per minggu ke manajemen. Jadi biasanya aku selalu pakai followersnya berapa, reach-nya berapa, impression-nya berapa, engagement-nya berapa, followers growth-nya berapa, terus ya seperti itulah. Jadi kelihatan teman-teman, biar kita bisa nge-track apakah setiap minggu tuh kita berkurang kah atau tiap minggu kita naik kah, itu kelihatan semua pertumbuhannya bagaimana. Karena itu penting banget supaya kita bisa tahu posisi kita ada di mana, performance kita bagaimana, adakah yang harus dievaluasi dari konten-konten kita, atau adakah strategi-strategi yang harus diubah dari konten-konten kita, atau ternyata kita nggak bisa main Instagram nih, kita harus main yang platform yang lain, atau kita ya itu akan sangat tergambarkan dari evaluasi performance ini tadi. Makanya ngevaluasi konten performance-nya itu penting banget buat jadi next improvement ke depannya. Oke, paling itu aja dari aku, singkat padat jelas kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, aku bisa sih kayak nge-share nge-share screen tentang sosial media kayak yang tadi aku bilang, reach, impression, dan lain-lain itu bisa dilihat di mana gitu ya. Reach, impression, dan lain-lain teman-teman cuma bisa lihat ketika teman-teman mengupgrade sosial media teman-teman jadi bisnis. Jadi di settingan account itu ada pilihan untuk Instagram for business. Nah, itu teman-teman harus update di situ. Karena kalau enggak, ya nggak bisa jadinya ngelihatnya gitu. Oke, kalau misalnya mau, gimana Del? Pada mau ada yang pertanyaan kah, atau aku share tentang insight-insight sosial media? Oke, ini ada pertanyaan dulu kali ya, Kes. Nah, makasih banyak loh sharingnya. Menurut aku seru banget. Nah, tapi ini ada pertanyaan dari Yoga. Kak, sosial media profilnya bisa dicari di mana? Ini yang pertama. Ada 2 nih pertanyaan dari Yoga. Mau dijawab dulu atau gimana, Kes? Ini kayaknya tadi yang awal-awal, Kes. Sosial media profile ini maksudnya apa ya? Yoga, kalau mau dijelaskan mungkin lebih lanjut. Halo Kak. Hai Yok. Tadi itu loh Kak, yang kayak penonton YouTube itu klasifikasinya orang-orang apa aja, terus penonton Instagram itu keywordnya apa ya Kak buat nyari itu? Keyword untuk maksudnya yang ini ya, yang platform-platform itu tadi ya? Yang ini? Nah iya betul. Atau data aktual gitu. Apa? Sama data aktual gitu. Kayak per hari ini. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dilihat Yok dari insight-nya dari akunnya kamu sendiri. Cuma berarti ini kamu kalau nanya ini berarti kamu nanyain dari segi misalnya YouTube beneran YouTube kayak gitu kan? Iya Kak, kayak gitu. Atau dari spesifik akunnya kamu? Secara general aja Kak, kayak kita mau riset dulu nih Kak. Kayak data-data ini tuh bisa didapat dari mana gitu? Setahu aku tuh ada sih kayak kita bisa ngelihat aku nggak tahu sih, aku nggak tahu apakah Google nge-provide datanya atau enggak. Tapi kayaknya memang ada toolsnya sih, cuma aku juga kurang tahu toolsnya apa. Oke, enggak. Specifically toolsnya apa gitu aku kurang tahu sih, tapi kayaknya ada sih.
gitu. Oke, gimana ya, Mbak? Boleh aja. Kalau enggak, lanjut ke pertanyaan kamu selanjutnya kali ya, Yok ya. Boleh Kak? Oh, pertanyaannya, Kes. Mau tanya dong, Kak Kes. Apa aja common mistake yang biasanya dilakukan seseorang ketika lagi mulai membangun personal atau corporate brand? Apakah ada pengalaman juga waktu eksekusi di lapangan gimana? Jadi boleh sharing. Oke. Wah, banyak Yok. Sebenarnya Bongkar Kak, bongkar. mungkin yang paling ini adalah ini sih, nge-create social media content plan, karena dan yang paling utama dari sini adalah menentukan business communication sama objektif. Objektif itu adalah pakem yang wajib ditentukan di awal bersama-sama. Kalau misalnya kita ngomongin corporate gitu ya, bersama-sama dengan manajemen untuk menentukan arah tujuan dari sosial media kita kemana. Misalnya ini tadi objektifnya kan ada attention, interest, decide, sama action gitu kan. Ini tujuannya mau ngapain gitu, kita mau nge-reach orang doang kah, mau awareness aja kah, atau kita mau convert langsung ke sales gitu. Nah, biasanya common mistake-nya adalah ketidakselarasan antara objektif yang dimau sama manajemen mau, biasanya gitu. Karena biasanya kalau manajemen kan maunya udah langsung sales gitu, misalnya udah harus convert, dimana posisinya orang aja belum tahu brand kita misalnya. Ya pasti ya, kalau orang belum tahu brand, otomatis kita harus nge-spend uang lebih banyak untuk awareness. Nah, itu sih biasanya yang mislead, itu yang pertama. Terus yang kedua, brief. Brief itu adalah brief itu adalah notes, catatan yang kita berikan kepada kita delegasikan kepada orang yang akan membuat konten dengan jelas. Nah, brief itu juga suka misleading karena persepsi orang berbeda-beda kan ya, untuk menangkap maunya yang ini, maunya yang itu. Jadi itu pembelajaran banget sih untuk ngebuat brief yang baik. Balik lagi, basicnya nanti adalah basic komunikasi. Membuat brief yang orang mudah mengerti, ngebacanya, dan langsung nangkep sama apa yang kita inginkan. Gitu sih paling. Yok. Menjawab. Sip. Mudah-mudahan menjawab. Oke, sip. Thank you. Oke, Del. Adelnya hilang ya. Del. Tapi kalau misalnya tadi ngejawab ekspektasi teman-teman, gimana sih caranya untuk untuk jualan cuan dan lain-lain gitu? Aku bisa ngasih saran dengan teman-teman mulai aktifin Instagramnya teman-teman jadi for business. Karena ketika teman-teman aktifin sosial medianya menjadi bisnis, itu teman-teman akan dapat laporan performance-nya. Teman-teman bisa tahu demografi dari followersnya teman-teman, let's say itu orangnya mana aja, berapa aja, usianya gimana, gitu-gitu, kelihatan lebih banyak cowok atau lebih banyak cewek, itu lebih ke track sih. Nanti dari situ teman-teman udah bisa lihat sendiri, oh berarti gue punya pasar yang kayak gini gitu. Oke, Del. Jadi gimana? Kamu nanya lagi boleh nggak, Kak? Boleh. Cukup jawab terhadap pertanyaan. Siapa tuh?
Oke, mungkin boleh. Ini kayak Adel mau ngomong, tapi sinyalnya jelek, jadi nggak apa-apa lanjut aja. Yuk, kalau mau nanya, kita sampai jam 3 kan, paling jam 2.55 kita udah. Targetnya sosial media for business itu closing atau reach atau awareness nih? Nah, balik lagi yuk ke jadi masing-masing pada saat kita ngebuat konten plan, pada saat kita mau merencana konten, itu kita bisa decide ini kontennya kita mau objektifnya apa. Tapi idealnya orang nggak langsung closing kan, karena butuh tahu dulu gitu. Yes, Produknya betul, apa, betul. Yes. terus keunggulannya apa, kekurangannya apa, baru bisa closing. Iya, soalnya itu nanti juga akan berhubungan sama ROI-nya. Kalau orang belum tahu, kita udah langsung tujuannya pengen jualan, itu akan mahal banget. Yep. Jadi misalnya, gimana? Nggak tadi apa? ROI. Ya, return on investment-nya. Misalnya let's say kita buat satu konten gitu kan. Misalnya nih kita home base lah misalnya. Kita misalnya buat production house. Kita misalnya nyewa editorial, kita nyewa desainer gitu untuk membuatin konten-kontennya kita gitu. Berarti kita bayar desainer untuk membuat konten-kontennya kita gitu kan. Nah, berarti dibagi aja sama misalnya dia buat 10 gambar gitu buat kamu. Misalnya bayarnya berapa gitu. Tapi kalau kamu tujuannya nggak awareness dulu, kamu langsung convert to sales, bisa aja 10 gambar itu nggak akan convert to sales, jadi mahal kan jadinya. Kamu udah nguangin uang, kamu udah ngeluarin uang, tapi nggak dapet apa-apa. Beda sama reach. Kalau kamu mainnya di reach di awal, karena kamu kan tujuannya memang cuma masih di brand awareness dulu kan, masih untuk nge-attract attention orang kan. Ya kamu nge-attract attention orang, ya kamu keluarin 500.000 ya setidaknya kamu tahu oh ya yang ke reach dari ini ada 1.000 akun gitu misalnya. Jadi yang jelas 500.000 bagi 1.000 berarti berapa tuh? Gitu. Nanti tujuannya ke situ ya. Makanya kenapa orang bilang targetin awareness dulu. Jadi kalau di marketing tuh ada funnel-nya. Ada upper funnel, ada lower funnel. Nah, upper funnel itu yang awareness, interest. Nah, itu tuh biasanya ditargetin di situ dulu, baru nanti kita bisa ngerucutin ke upper funnel. Ke lower funnel. Objektif sih memang paling penting. Dari objektif itu baru nanti turunannya lebih gampang membuatnya. Oke Kak, aku dapat poinnya. Thank you. Oke. Mau jadi digital marketer ya? Aku mau bangun personal brand nggak? Mohon doanya. Siap. Oke. Oke, Del. Ada lagi, Del? Delnya nggak bisa ngomong. Gimana ya? Oke, sepertinya ada sinyalnya lagi jelek banget dan kayaknya nih udah semua pertanyaan juga ya. Oke, paling aku closing aja. Aku closing aja buat GSC Academy hari ini. Del suaranya kayak robot, Del. Nggak apa-apa. Aku aja yang closing.
karena Zoom-nya juga mau dipakai jam 3. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join JSC Academy hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipakai ilmunya. Kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh banget nanya-nanya ke aku. Datang aja ke lantai 2 juga bisa nemuin aku. Atau WhatsApp juga aku nggak apa-apa. Oke, paling itu aja dari aku. Selamat siang semuanya, selamat kembali bekerja.